Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tangerang akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Kami berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Saya Ahmadi dari SMP Ruhul Jadid. Saya Suci Kartikawati dari SDN Pangadegan 4 Pasar Kemis. Saya Leni Jarti dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Saya Eka Dimantra dari SMKS Mandiri 01 Panungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Ibu Leni. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Oke, baik. Hari ini sebelum melakukan coaching, saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan sehingga sesuai dengan alur tinta dan juga rasa. Nah, Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan dari Ibu ajukan. Nah, dan juga harus ingat bahwa dalam coaching itu memiliki prinsip coaching sehingga Ibu juga menjadi penilaian saya yaitu kemitraan. Sebelum proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu amati? Bagi kompetensi yang ingin saya amati, yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua menanyakan pertanyaan berbobot. Baik. Yang ketiga Ibu, indikator apa? Indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan, yang mana? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya ingin coaching ini menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik. Mungkin Ibu demikian observasi yang saya lakukan. Setelah ini Ibu bisa langsung melakukan coaching ya Ibu ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Leni, saya hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Oh iya, coaching kita hari ini waktunya kan begitu singkat ya Bu Suci ya, Iya, hanya Ibu. 15 menit. Iya. Nah, boleh Bu Suci ceritakan apa tujuan coaching kita hari ini? Iya, jadi gini Bu Len, saya tuh hari ini mau minta di coaching sama Bu Leni itu sebenarnya saya agak sedikit galau ya Bu ya. Jadi di kelas ini di sekolah saya kebetulan ada guru, masih ada aja guru yang sukanya tuh menghukum anak. Misalnya kayak anak itu dicubit gitu Bu. Oh gitu ya. Kalau dari cerita Bu Suci itu dari skala berapa nih, kan skala 1 sampai 10, kira-kira posisi ibu guru yang suka menghukum anak itu ada di skala berapa? Sepertinya sih skala 5 ya Bu ya. Karena ini gurunya tuh mungkin memang anak itu nakal menurut dia gitu. Tapi kalau menurut saya anak itu tidak ada yang nakal Bu sebenarnya. Tapi mungkin gurunya aja yang memang strategi untuk penanganan anak tersebut yang memang belum menemukan gitu. Jadi seperti itu Bu. Kira-kira kemungkinannya apa yang perlu Ibu Suci ambil dari kejadian itu? Kalau menurut saya yang harusnya yang harusnya dilakukan
sama seorang guru itu harusnya pendekatan Bu terhadap anak tersebut. Mungkin anak tersebut ini yang menurut guru itu nakal, yang sampai dia menghukum anak tersebut, bisa mencubit, kemudian anak tersebut mungkin dipukul sama dia gitu. Mungkin kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut gitu. Mungkin dia kurang perhatian Bu di rumahnya. Kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa dicoba ke anak tersebut? Pendekatan seperti misalnya berbicara dari hati ke hati Bu dengan anak tersebut. Biasanya anak itu lebih bisa curhat ya Bu ya, bisa lebih terbuka terhadap gurunya apabila gurunya mau mendengarkan dia dengan baik gitu. Mungkin guru yang tadi yang suka memukul itu mungkin pendekatannya kurang gitu. Apa ada hambatan dalam apakah Bu Suci mengalami hambatan atau gangguan untuk mencapai tujuan yang Bu Suci inginkan? Kalau hambatan sih ada Bu. Jadi memang anak tersebut ini harus ditangani khusus kayaknya sama guru-guru yang memang memiliki jiwa pendekatan terhadap anak tuh jauh lebih dekat gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya ya itu Bu tadi, kayaknya harus ada guru yang memang memberikan pendekatan khusus ya, pendampingan khusus gitu terhadap anak tersebut, dan mungkin antara guru itu harus kolaborasi Bu ya untuk bagaimana cara menangani anak tersebut. Bagaimana jangka waktu yang Ibu perlukan untuk mencapai tujuannya? Jangka waktunya kira-kira saya bisa melakukan itu 1 bulan kali ya Bu ya dari sekarang gitu, karena kan kita harus pendekatan terhadap siswa tersebut gitu. Selain itu juga kan kita harus sama-sama dengan guru yang lain berkolaborasi bagaimana menemukan cara atau strategi penanganan terhadap anak tersebut gitu. Apa ada prioritas kegiatan yang Ibu Suci lakukan? Sampai saat ini sih belum Bu. Bagaimana caranya biar Ibu Suci dapat skala prioritas, misalnya apa yang harus Ibu Suci lakukan untuk bisa pendekatan ke anak? Iya, mungkin saya akan melakukan menambah kompetensi diri saya ya, mencari bagaimana cara menangani anak atau guru yang tadi suka menghukum terhadap anak tersebut gitu. Mungkin melakukan ikut seminar dan sebagainya. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan itu? Teman-teman rekan sejawat saya, kemudian mungkin kepala sekolah juga bisa kita libatkan Ibu. Bagaimana tindak lanjut aksi Ibu terhadap coaching ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ya, mungkin saya akan ikut latihan untuk menambah pengetahuan saya, kemudian kompetensi saya, dan sama rekan-rekan sejawat saya juga seperti itu. Terima kasih Bu Suci, semoga coaching ini bisa mendapatkan solusi untuk Bu Suci. Nah, kira-kira Bu Suci udah bisa menggambarkan belum apa yang Bu Suci dapat dari coaching ini? Yang saya dapat hari ini berarti saya harus bisa berkolaborasi ya dengan guru-guru yang lain dalam penanganan permasalahan saya tadi Bu. Kemudian saya juga bisa mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi saya untuk menangani berbagai masalah atau kondisi siswa yang ada di sekolah saya. Ya, terima kasih Bu Suci, semoga coaching ini bisa membantu Bu Suci untuk mencapai tujuan yang Bu Suci inginkan.
Terima kasih Bu Leni. Baik Bu Leni, alhamdulillah ya coaching hari ini berjalan dengan lancar. Saya tadi lihat dan Ibu selaku coaching dan Bu Suci sebagai coach juga merasa nyaman ya. Artinya saya sudah melihat kompetisi-kompetisi yang Ibu lakukan gitu terkait coaching ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini sangat senang sekali karena saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Suci dan membantu menemukan solusi untuk Bu Suci. Dan apa yang sudah Ibu lakukan di coaching yang tadi, Bu? Saya sudah melakukan alur cipta dan rasa, dan saya juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot kepada Ibu Suci. Oke, baik. Saya di sini saya akan menyampaikan hasil observasi ya Bu ya. Masya Allah ya, tadi sangat luar biasa. Saya lihat dari Ibu bertanya, dari Ibu menyampaikan, dan bahkan Ibu merespon pertanyaan dan cerita dari Ibu Suci ini sudah baik, sudah sesuai dengan alur tinta dan rasa, dan juga prinsip dari coaching Ibu ternyata terutama dari menanyakan bagaimana dan menanyakan solusi juga gitu ya Bu ya. Artinya dari coaching hari ini Ibu Suci sudah merasa permasalahannya sudah ada solusinya sendiri ya Bu ya. Nah terus setelah ini kira-kira kompetisi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi coaching. Baik, saya sangat setuju dengan kompetisi yang akan Ibu kembangkan kemudian. Itu artinya Ibu bisa menemukan atau Ibu bisa menjembatani si coach ini untuk bisa menemukan solusinya itu sendiri. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya apresiasi sangat luar biasa ya Bu ya. Semoga dengan adanya coaching ini Ibu bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan wadah solusi juga bagi coaching yang lainnya. Baik Ibu, cukup sekian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Leni. Selamat pagi. Pagi Bu Leni. Apa kabar hari ini Bu Suci? Alhamdulillah Bu Leni, hari ini saya baik sekali ya. Alhamdulillah. Nah hari ini kita akan melakukan proses coaching Iya Bu. terhadap coaching. Nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu karena saya sebagai supervisor mendiskusikan rubrik penilaian apa yang akan nanti Ibu lakukan dengan alur cerita dan rasa. Nah Ibu harus memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga nanti Ibu bisa menggali permasalahannya seperti apa dari coachingnya. Nah, Ibu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam coaching itu memiliki prinsip coaching sehingga coaching itu menjadi penilaian saya yaitu kemitraan. Sebelum proses coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Suci. Pertanyaan yang pertama yaitu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti. Baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin pada saat proses coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah present ya Pak ya Bu ya, dengan kesadaran penuh. Jadi harus benar-benar fokus pada saat kita coaching, kemudian mendengarkan secara aktif ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu amati nanti? Kompetensi yang ingin saya amati nanti pada saat saya meng-coaching saya itu pertama adalah mendengarkan aktif ya, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot.
nanti Ibu menanyakan indikator tercapaian dan tujuan apa yang Ibu inginkan. Saya ingin meng-coaching ya, ini mencarikan solusi ya, mencarikan solusi atau langkah-langkah perubahan ya, yang permasalahan yang dihadapi oleh coach saya ya. Jadi coach saya bisa melakukan perubahan itu. Terima kasih Bu Suci. Demikian dulu pra observasi saya hari ini. Nah, setelah ini Bu Suci bisa melakukan coaching kepada coachingnya. Oke, baik Bu Leni, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Leni. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam Bu Suci. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu kabarnya. Emang kenapa kok kayaknya wajah Bapak tuh kayak sedang menyimpan sesuatu gitu loh Pak? Iya Bu, sebenarnya Ada ada masalah sesuatu apa? ada sesuatu yang pengen diceritakan ke Ibu nih, makanya saya pengen ada coaching nih bersama Ibu. Oh iya baik. Dan kira-kira apa yang Bapak ingin omongin ke saya? Ya sih Bu, ini sebenarnya di sekolah saya itu terkait pembelajaran sih Bu. Sebenarnya ada gitu beberapa guru nih ya yang masih saja menggunakan model pembelajaran konvensional, padahal tahu sendiri kan Bu, anak-anak sekarang itu kayak gimana gitu, Gen Z semua gitu, yang mana anak-anak itu sebenarnya pengennya ya pembelajaran yang menarik gitu, yang menggunakan teknologi, model pembelajaran pakai mungkin kayak quiz dan sebagainya. Tapi ada guru yang tidak mau berubah lah gitu bahasanya, masih saja kayak bahkan masih teacher center gitu Bu, bukan student center. Kalau sekarang kan emang harusnya sih student center Bu ya, jadi anak-anak yang berkarya sendiri gitu. Nah, gurunya yang harus kreatif, yang mencari pembelajaran itu sih Bu, kayak gitu Bu. Gitu. Jadi Bapak tuh sebenarnya pinginnya tuh guru-guru itu lebih kreatif ya Pak ya. Jadi dengan zaman yang sudah sangat canggih gitu, ternyata di sekolah Bapak itu ternyata pembelajarannya ada sebagian guru mungkin ya Pak ya, atau semua guru? Iya, hampir Bu, hampir semuanya. semua guru. Karena kan di sekolah saya memang kebanyakan tuh orang-orangnya udah pada berumur gitu Bu ya. Iya. Gitu. Paling yang kayak guru-guru muda itu terhitung berapa. Nah, itu karena akhirnya imbasnya ya kepada murid lah gitu. Iya. Terkait kayak guru yang memang kurang kreatif gitu. Jadi pembelajaran yang monoton. Karena sebenarnya saya bercerita kayak gini Bu ya, saya mendapatkan langsung dan juga banyak juga cerita dari anak-anak terkait beberapa guru yang Pak, saya jenuh ketika pelajaran guru A, guru B, guru C gitu. Nah itu sih Bu sebenarnya. Jadi itu tujuan Bapak. Iya, gitu. Kita coaching hari ini terkait pembelajaran yang di sekolah Bapak yang masih sangat profesional ya Pak ya. Jadi Bapak ingin guru-guru itu bisa lebih kreatif mungkin ya Pak ya, dengan masa teknologi yang sangat canggih ini gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih bagaimana apa yang ingin Bapak lakukan nih dengan kejadian seperti itu, dengan masalah seperti itu? Kalau saya sih sebenarnya Bu ya, inginnya sih kayak kolaborasi. Kolaborasi. Gitu. Ya, kalau memang misalnya teman-teman saya, rekan-rekan saya yang memang kurang paham mengenai teknologi atau mungkin pembelajaran yang terkini gitu ya, saya sih pengennya kayak berbagi gitu Bu, berbagi, berkolaborasi sehingga tidak ada lagi tuh pembelajaran konvensional, sehingga anak-anak juga bisa nyaman belajarnya gitu. Karena kan bahasanya apalagi sekarang ya Bu, kayak guru itu berpihak pada murid kan gitu. Jadi artinya guru itu ya harus benar-benar kreatif, harus mencari solusi gitu kan, harus mencari model pembelajaran dan sebagainya gitu. Akhirnya anak juga bisa betah gitu kan, dan bahkan kayak anak-anak juga tidak mengeluh gitu tentang pembelajaran yang dilakukan. Kalau sekarang mah
apa ya, kalau saya ngajak kadang banyak yang cerita gitu Bu, tiba-tiba di akhir ketika refleksi gitu. Kadang pas saya melihat ternyata iya gitu, memang seperti itu Bu gitu modelannya gitu, Mas modelannya itu. Jadi saya tuh pengen kolaborasi sih sebenarnya. Iya, jadi Bapak tuh pinginnya kolaborasi antara guru semua Iya. ya, agar pembelajaran konvensional itu mulai sedikit-sedikit ada perubahan gitu ya Pak ya. Jadi memang kita sebagai guru memang harus kreatif ya Pak ya, begitu. Nah berarti kira-kira apa nih yang nantinya akan Bapak lakukan gitu terhadap kejadian tersebut, gitu, terhadap masalah tersebut? Kalau saya sih yang pertama ya pengen kayak apa ya namanya Bu, pengen sharing gitu kan. Pertama nih sharing dulu ke guru, ke semua guru. Ya, ke semua guru terkait tentang pembelajaran yang menarik, yang efektif, yang bermurid gitu. Sehingga mungkin aja dari sharing itu kan tidak artinya bukan menegur langsung Bu ya, tapi kita sharing aja, kita sharing sehingga tidak ada tuh kayak penyudutan dan sebagainya gitu. Karena kan sebenarnya apa ya namanya, kita kan semua yang dilakukan oleh guru itu semuanya untuk murid, itu untuk murid, sehingga murid itu datang ke sekolah juga mereka itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang memang mereka seharusnya mendapatkan. Itu sih sebenarnya Bu langkah-langkah yang memang saya pengen lakukan gitu. Iya, kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama tuh supaya rencana Bapak itu bisa berhasil nih kira-kira? Kurang lebih sih sebenarnya sebulan ya. Sebulan ya? Itu saya sih insya Allah berhasil nih gitu, pendekatan kepada guru-guru gitu dan yang lainnya, stakeholder juga terkait tentang permasalahan ini gitu. Iya. Itu berarti 1 bulan nih ya, Bapak butuh waktu 1 bulan buat pendekatan sama guru-guru, kemudian supaya rencana Bapak ini bisa berhasil gitu ya Pak ya. Nah kira-kira kalau kita lihat dari levelnya nih Pak ya, idealnya itu menurut Bapak dalam proses rencana Bapak ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira berapa? Kalau saya sih 6 ya. 6 ya. Kenapa Pak? Alasannya apa? Karena ya apa namanya, mungkin kita butuh rekan-rekan gitu untuk membantu kita gitu terkait dan pendekatan juga, dan juga sebenarnya ada juga apa namanya solusi-solusi yang diberikan sekolah juga gitu. Nah kita juga perlu lah teman-teman sejawat untuk bisa ke sana gitu. Jadi kira-kira ada di level 6 ya menurut Bapak, dan Bapak butuh dukungan. Butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian teman-teman guru juga, kemudian siswa juga kali ya Pak ya, untuk mendukung kegiatan tersebut, maksudnya biar ada perubahan gitu ya. Nah jadi ya mungkin itu kali ya Pak ya yang hari ini saya ingin coachingkan ya. Kayaknya udah cukup ya Pak ya, waktunya ya Pak ya, sudah cukup. Nah nanti saya ingin lihat nih perubahannya ya Pak ya, setelah 1 bulan Bapak sudah melakukan perubahan. Saya tunggu kabarnya lagi ya, dan Bapak bisa kita bisa coaching bareng lagi ya. Mungkin itu aja. Terima kasih ya Pak Ahmadi. Baik, Ibu Susi, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Dengan adanya coaching ini saya sedikit lega nih gitu, dan semoga apa yang saya lakukan bisa tercapai. Iya ya. Jadi kira-kira dari hasil coaching ini mungkin sudah ada ya yang Bapak dapatkan ya Pak ya? Sudah ada gitu. Solusinya sih itu saya harus bekerja sama bersama teman-teman, stakeholder dan juga siswa gitu. Karena memang kita tidak bisa ya bergerak sendiri ya Bu ya. Betul, semuanya Pak, memang kita harus berkolaborasi ya bersama-sama, karena bahasanya kita bergerak sendiri itu apa ya, cukup lelah gitu. Artinya kita membutuhkan yang lain juga. Iya betul ya. Jadi hari ini sudah Bapak dapat solusi ya Pak ya. Ya terima kasih ya Pak Ahmadi atas coaching hari ini ya.
mengamati ketika melakukan coaching sudah sesuai dengan langkah kita dan rasa. Nah, cara penggalian pertanyaan yang berbobot juga sudah bagus, sehingga coachingnya itu bisa menemukan solusi yang diinginkannya. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Suci. Nah, kalau Bu Suci, apakah yang sudah coaching yang sudah Bu Suci lakukan tadi sudah sesuai dengan aturan yang kita pakai? Iya. Jadi coaching hari ini sudah sesuai Bu Leni, sesuai dengan alur cerita dan rasa, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab yang tadi sudah saya coachingkan kepada coach saya. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang Bu Suci ingin tingkatkan lagi? Ya. Yang ingin saya tingkatkan, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi ya, mulai dari mungkin pertanyaan berbobotnya, saya akan menanyakan pertanyaan berbobot yang lebih banyak lagi ya, kemudian sehingga solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Suci, semoga kedepannya coachingnya bisa menjadi lebih bagus. Ya, Bu Leni. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmadi. Waalaikumsalam Bu Suci. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Suci ini baik ya untuk hari ini. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, hari ini saya akan melakukan proses coaching ya bersama Bapak gitu terkait. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ya Pak ya sedikit terlebih dahulu ya tentang rubrik penilaiannya. Jadi apakah proses coaching yang nanti Bapak lakukan ya itu sesuai tidak dengan alur tirta dan rasa ya, sehingga di mana alur tirta ini harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya ya. Jadi itu yang nanti saya akan lakukan, dan bagaimana respon coach ya terhadap hasil coaching yang Bapak lakukan, dan atau pertanyaan yang akan Bapak ajukan ya kepada coach Bapak. Nah, Pak Ahmadi juga harus ingat bahwa dalam coaching ini kita memiliki prinsip ya, prinsip coach, yaitu kemitraan ya Pak ya, kemitraan. Nah, sebelum proses coach yang saya akan ajukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bapak terkait kompetensi coaching ya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama adalah presence ya, artinya kehadiran gitu ya. Terus yang kedua juga artinya mendengar dengan aktif. Saya mencoba untuk mendengar aktif, mendengar seksama permasalahan yang mungkin nanti coach saya hadapi. Terus yang ketiga juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga akan menemukan solusi yang tepat untuk coach saya. Oke, ya. Jadi Bapak akan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach Bapak. Nah, bagaimana kompetensi, bagian mana kompetensi yang ingin Bapak amati terhadap coach Bapak? Itu tadi Bu, saya itu ingin coaching ini bisa menemukan solusi yang tepat bagi coach saya, terutama dengan memperhatikan langkah-langkah ya Bu, langkah-langkah yang tepat yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dan sehingga saya juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu gitu. Nah, kira-kira nih indikator apa yang ingin Bapak capai terhadap
coaching Bapak terhadap terhadap coaching yang Bapak lakukan? Apa namanya tadi ya Bu ya, mencari atau bisa coach ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Dan juga saya juga bertanya terkait tentang pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa tepat ya Bu ya, dan juga bisa menemukan solusi bagi si coach. Oke. Ya, mungkin beberapa pertanyaan tadi sudah selesai ya Pak ya untuk coaching kita hari ini. Demikian dulu ya coaching pra observasi kali ini yang saya lakukan terhadap Bapak. Mudah-mudahan coaching yang Bapak lakukan terhadap coach Bapak bisa berjalan dengan lancar, kemudian menemukan solusi-solusi yang terbaik ya Pak ya. Terima kasih Pak Ahmadi atas waktunya. Saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kita akan coachingnya Bu hari ini ya. Kita maaf ya baru bisa bertemu nih Bu hari ini gitu. Tapi Bu hari ini juga coachingnya kita sepertinya tidak terlalu lama ya Bu ya. Kemungkinan 15 menit gitu yang akan, karena ada tugas lain gitu kan Bu. Nah tapi sebelumnya nih kira-kira emang ada masalah apa nih Bu kesini? Ini Pak, jadi dari 10 kelas yang saya ajar itu saya punya masalah satu kelas nih. Ketika saya belajar ngajari matematika itu, motivasi belajar mereka itu kurang dibanding kelas lainnya. Oh, jadi permasalahannya adalah kesulitan anak ya Bu ya dalam belajar matematika. Nah, dari kesulitan tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk hal itu? Yang sudah saya lakukan yang pertama pengelompokan mereka. Nah, ternyata ketika pengelompokannya dibagi-bagi itu tetap belum berpengaruh. Ya paling baru dari satu kelas itu 40 siswa ya. Nah, yang terlihat perubahannya itu baru sekitar 10 siswa. Kemudian saya melakukan lagi, saya ngajar matematikanya itu menggunakan ruang guru. Berarti kan mereka melihat video, saya ada tulis juga. Nah, ternyata setelah saya amati masih kurang dari 50% yang daya minatnya itu meningkat. Jadi dari pengamatan Ibu Leni ini, guru yang kreatif itu tadi seperti apa Bu? Guru yang kreatif itu guru yang berusaha memberikan pembelajaran itu dengan beraneka ragam media, misalnya bisa dari video, bisa dari sekarang kan IT itu udah canggih ya Pak ya, bisa menggunakan Kahoot ya, Kahoot ya, terus Padlet kayak gitu. Nah tapi saya belum bisa menerapkan yang seperti IT itu karena memang saya harus belajar dulu gitu. Jadi kemarin saya baru menerapkan mengajak siswa itu menggunakan ruang guru. Nah dari pengamatan Ibu sendiri, bagaimana kondisi anak setelah mengikuti pelajaran dengan menggunakan teknologi yang tadi Ibu sebutkan? Kalau berdasarkan pengamatan saya, kalau Kahoot itu kan saya belum coba ya Pak ya, karena baru mau belajar. Nah kalau untuk motivasi ruang guru itu ada sih peningkatan, tapi nggak terlalu signifikan gitu. Makanya saya mau share ini untuk ke Bapak. Nah ke Bapak nanti bisa mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi bagaimana ya satu kelas ini motivasinya itu sama seperti kelas lain. Nah, kira-kira Bu dari permasalahan tadi ya Bu ya, di level berapa nih dari 1 sampai 10 tentang motivasi anak belajar gitu? Kalau untuk saat itu sekarang itu level 6 ya Pak ya. Oke, level 6 ya. Oke. Nah, kira-kira nih dalam jangka waktu berapa lama Ibu Leni butuh untuk mengembangkan lebih lagi nih pembelajaran ini? Kalau melihat dari hasil
pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu ya, kira-kira butuh 3 sampai 4 bulan Pak, untuk membuat kelas itu biar termotivasi untuk belajar matematikanya tinggi, karena emang dasar mereka untuk matematika itu emang kurang gitu. Nah, kira-kira Bu, dukungan apa aja sih yang perlu Ibu tambahkan gitu untuk meningkatkan motivasi ini? Dukungan yang saya perlukan yang pertama dukungan dari fasilitas sekolah gitu ya. Saya ingin nih sekolah saya itu memfasilitasi saya bagaimana guru-guru itu bisa menggunakan IT gitu ya, misalnya Kakak tadi itu Padlet, terus Quizzes gitu ya. Nah terus saya butuh juga kolaborasi semua guru, apalagi wali kelasnya juga harus memberikan motivasi kepada siswanya, biar siswanya itu motivasi belajar itu tinggi untuk belajar matematika. Kemudian saya juga butuh motivasi dari orang tuanya. Wah, saya sangat mengapresiasi ya apa yang Ibu lakukan gitu, terkait untuk peningkatan minat belajar gitu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang tadi Ibu hadapi ya, solusi apa sih yang Ibu bisa dapat dari coaching ini? Yang pertama berarti saya harus belajar bagaimana cara menggunakan IT, sehingga kalau kita menggunakan bermacam-macam IT itu berarti kan motivasi anak itu otomatis meningkat gitu. Terus yang kedua, saya harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan dengan orang tua. Wah, alhamdulillah ya Bu, dari coaching ini bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah merasa lega dan tenang dan sudah ada solusi ya Bu ya? Ya, saya sudah merasa tenang karena sudah mendapatkan solusi. Insya Allah akan saya terapkan secepat mungkin. Nah, saya juga berharap seperti itu Bu ya. Apa yang Ibu Leni nanti lakukan ke depannya itu bisa lebih baik lagi dan juga bisa berdampak terhadap anak-anak bisa suka matematika dan sebagainya. Mungkin Ibu cukup ya coaching hari ini. Saya tunggu nanti untuk perkembangan Ibu ke depannya nih gitu. Semoga nanti kita bisa ketemu di sesi lain lagi ya untuk coaching. Oke, baik Ibu, mungkin kita sudah ya Bu ya untuk hari ini. Oke Ibu Leni, selamat beraktivitas kembali ya. Saya izin pamit dulu nih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah ya Pak Ahmadi, tadi saya sudah melihat hasil coaching Bapak hari ini. Ya, gimana Pak perasaannya tadi? Alhamdulillah perasaannya tadi sih cukup lega ya, karena saya sudah cukup membantu nih, sedikit membantu coach saya gitu mengenai tentang permasalahan yang mengenai tadi sih banyak anak yang tidak minat ya Bu untuk belajar matematika gitu. Jadi Bapak sudah membantu ya coaching untuk melakukan coaching hari ini. Nah, saya ada sedikit beberapa pertanyaan ya Pak ya yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan gitu terkait coaching tadi dengan coach Bapak? Baik, yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, dan alur rasa juga. Saya juga menanyakan pertanyaan berbobot tadi sehingga coach saya itu tadi menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang tadi dihadapi oleh coach saya. Oke, berarti coaching Bapak hari ini sangat berjalan dengan baik ya Pak ya. Jadi Bu Suci, sudah sesuai alur Tirta dan rasa yang sudah Bapak lakukan. Saya sangat apresiasi ya terhadap apa yang sudah Bapak lakukan ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, tentunya ya Bu Suci, dari kegiatan coaching tadi saya menemukan ada beberapa nih indikator yang mungkin perlu saya tingkatkan. Yang pertama, saya akan menanyakan pertanyaan yang berbobot lagi nanti sehingga menemukan solusi yang tepat nih bagi coach saya yang sedang dihadapi gitu. Itu sih sebenarnya Bu yang akan saya tingkatkan lagi ya. Tingkatkan lagi ya. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Nanti berarti kedepannya Bapak akan meningkatkan lagi ya pertanyaan berbobot itu ya.
Nah, terima kasih, mungkin saya cukupkan ya seperti coaching kita hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa lebih membantu banyak lagi coach-coach yang lain ya Pak ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih ya Pak Ahmadi. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmadi. Waalaikumsalam Bu Suci. Selamat pagi. Gimana Pagi. kabarnya hari ini? Kabar alhamdulillah sih Bu hari ini baik ya, cukup baik sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi hari ini tuh saya mau melakukan proses coaching ya Pak ya. Proses coaching terhadap coach ya Pak ya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Nanti saya akan mendiskusikan kepada Bapak ya terkait rubrik penilaian. Ya, terkait rubrik penilaian, apakah proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan itu sesuai dengan alur tirta dan rasa ya. Jadi Bapak sebagai coach harus memberikan pertanyaan yang berbobot Pak terhadap coach Bapak, dan bagaimana coach ini bisa merespon dengan baik apa yang Bapak ajukan gitu pertanyaan. Nah, mungkin di dalam coaching ini memiliki prinsip ya Pak ya yang harus Bapak ingat ya, yaitu adalah penilaian yang saya lakukan yaitu kemitraan gitu. Jadi sebelum coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Ahmadi ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke baik Bu, kompetisi yang pertama ya yang saya akan lakukan itu adalah presence. Jadi bagaimana kehadiran saya sebagai coach itu berinteraksi dengan coach saya. Gitu. Yang kedua, artinya mendengarkan aktif. Saya itu harus memang fokus mendengarkan permasalahan dari coach saya. Tentunya Bu, yang ketiga saya memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, karena dari pertanyaan itu akan menimbulkan dan mendapatkan solusi yang tepat. Iya, gitu. Nah, bagian yang mana nih yang akan Bapak, bagian kompetensi mana yang akan Bapak amati kira-kira? Yang saya akan amati sih yang pertama ya mendengarkan aktif. Terus kedua juga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot itu Bu yang tadi saya sebutkan gitu, sehingga dari permasalahan ini didapatkan oleh coach ya terutama itu betul. solusi yang tepat gitu. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang Bapak inginkan? Nah, gitu. Saya sih inginnya Bu ya dari coaching ini, coach saya itu nanti menemukan solusi yang tepat. Tentunya untuk menemukan solusi yang tepat ini tentunya saya sebagai coaching harus menyusun langkah-langkah sesuai dengan tirta dan rasa juga Bu gitu, sehingga nanti akan ada mendapatkan solusi yang tepat bagi coach saya. Iya, sangat bagus sekali ya Pak ya. Solusi atau indikator ketercapaian yang Bapak akan inginkan gitu terhadap permasalahan coach Bapak ya. Mungkin untuk kegiatan praobservasi sekian dulu ya Pak ya. Nanti kita bisa lanjutkan setelah Bapak mengcoaching coach Bapak ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eka. Salam Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak. Cuma memang badan agak letih aja karena banyak aktivitas di sekolah. Oh, nggak usah dipikirin ya Pak, aktivitas mah dijalanin aja. Iya. Kemarin kita mau ada coaching ya Pak ya. Iya Pak. Tapi maaf nih Pak, saya baru bisa nih sekarang gitu untuk coaching sama Bapak. Tapi Pak gini Pak, karena waktu kita terbatas ya Pak, saya hanya punya waktu 15 menit nih untuk coaching sama Bapak. Semoga dari coaching ini mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang lagi Bapak hadapi nih? Iya nih Pak Ahmadi, saya dari kemarin punya masalah ini di kelas saya. Jadi ada siswa satu orang yang kadang di jam pelajaran saya tidak masuk kelas, terus kadang tugas tidak ngumpulin, dan kayaknya kehilangan motivasi itu Pak. Kira-kira jadi ada anak yang tidak ikut pelajaran Bapak ya. Nah, dari permasalahan tadi itu kira-kira sebenarnya tadi mereka itu butuh motivasi apa ya Pak ya?
Ya mungkin butuh motivasi ya, karena ternyata pas setelah saya selusuri berdasarkan pengamatan saya, ternyata anak murid tersebut itu tidak suka dengan pelajaran saya. Gitu. Iya. Nah, kira-kira langkah apa ya yang sudah Bapak lakukan? Ya. Jadi yang pertama ya udah saya lakukan itu memanggil anak saya, anak si murid tadi, gitu kan. Artinya saya menanyakan kenapa dia nggak masuk pelajaran, terus jarang ngumpulin tugas, ya terus kayak kehilangan motivasi gitu Pak, gitu kan. Jadi ternyata jawabnya dia jenuh dengan pelajaran saya yang terlalu banyak teori, seperti itu Pak. Oke, Bapak dari cerita tadi Bapak ya, kira-kira langkah-langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan gitu? Jadi yang pertama gitu kan, saya ketika tahu kondisi siswa bahwa dia tidak suka pelajaran saya karena memang terlalu banyak teori, maka yang saya lakukan, saya berusaha mengubah metode pembelajaran saya. Jadi antara teori dengan praktek itu lebih dominan dengan praktek karena memang anak ini senang dengan pelajaran praktek gitu kan. Nah kemarin kenapa dia jarang masuk kelas ya karena memang kebanyakan teori gitu kan, yang menurut saya sih penting tapi ternyata menurut murid saya terlalu banyak materi yang saya masukkan gitu. Iya, tadi saya dengar Bapak katanya ingin merubah ya Pak, ingin mengubah strategi dan model mungkin. Nah, kira-kira Bapak ya butuh berapa lama nih Pak untuk bisa merubah metode tadi Bapak itu? Karena hanya satu siswa yang bermasalah, sebenarnya mungkin nggak lama ya. Gitu kan, artinya saya coba menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi, gitu kan, artinya berpihak pada murid. Artinya di situ udah ketahuan bahwa memang murid saya itu minat bakat belajarnya, gayanya adalah kinestetik Pak, gitu kan. Jadi ya saya harus memberikan perhatian khusus sama dia gitu kan, seperti itu. Gini Pak, kira-kira nih ya yang tadi Bapak sudah ceritakan, itu sebenarnya level mana sih dari 1 sampai 10 anak itu bisa nanti untuk mengikuti pelajaran Bapak? Ya sekitar 8-9 lah. 8-9. Nah artinya Bapak itu kira-kira apa saja sih kebutuhan yang Bapak butuhkan nih untuk bisa mencapai itu? Kebutuhan yang pertama ya, satu mungkin banyak praktek, berarti butuh perangkat pembelajaran yang sifatnya memang diaplikasikan untuk mendukung pelajaran praktek itu, ya, seperti mungkin dalam dunia digital gitu kan, sehingga sehingga mereka senang gitu kan. Yang keduanya mungkin selain hanya praktek, saya juga untuk mengisi kekosongan kejenuhan mereka, misalkan dengan ice breaking dan sebagainya. Gitu. Oke, Masya Allah ya Pak. Berarti kira-kira dukungan apa lagi nih Pak yang Bapak butuhkan untuk bisa tetap mencapai yang tadi Bapak sebutkan itu? Ya karena IT-nya terbatas, ya paling saya akan meminta melobi kepala sekolah dan bagian sarana prasarana untuk pengadaan alat-alat praktek yang dalam bentuk digital gitu kan, untuk disediakan karena memang itu fasilitas terbatas tapi keinginan siswa banyak yang ingin menggunakan, seperti itu. Artinya gini Pak, dari tadi yang kita sudah ceritakan dan sebagainya itu solusi yang Bapak tawarkan itu apa tadi Pak? Yang saya tawarkan tadi merubah metode pembelajaran jadi berdiferensiasi, artinya lebih berpihak pada murid yang tadinya fokus ke menurut saya ini baik, ternyata menurut anak tidak baik gitu kan. Yang keduanya saya untuk melengkapi kejenuhan anak itu ya dengan melihat kondisi ya untuk mengadakan ice breaking gitu kan, sehingga saya butuh materi-materi lain yang untuk bahan-bahan untuk ice breaking itu, seperti itu. Oke, baik Pak. Nah dari permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, sebenarnya Bapak sudah mendapatkan solusi itu ya Pak. Yang pertama solusinya tadi pemberian berdiferensiasi, menambah metode, bahkan media-media ajar, gitu yang mungkin lebih kekinian gitu ya Pak. Nah kira-kira rencana Bapak nih ya untuk dalam waktu dekat ini nih, itu kira-kira apa Pak? Ya yang dalam waktu dekat ini ya pasti akan melobi ya kepala sekolah terus bagian sarpras untuk pengadaan
setelah pembelajaran yang kekinian itu. Oke, baik Pak, Masya Allah ya. Saya alhamdulillah Pak, coaching hari ini sungguh luar biasa ya. Sudah Bapak sudah cukup ya, sudah cukup sudah bisa mendapatkan solusi juga gitu, dan mungkin kalau menurut saya cukup ya kayak untuk coaching hari ini, karena memang waktu kita terbatas juga. Tapi saya tunggu ya Pak aksi-aksi Bapak berikutnya, sehingga anak-anak nanti bisa lebih termotivasi untuk belajar gitu. Saya senang Pak coaching dengan Bapak, namun memang terlalu waktu nih. Jadi semoga nanti kita di lain waktu bisa bertemu kembali ya Pak. Betul, Pak. Oke, mungkin cukup ya Pak ya dari saya gitu. Oke, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya Pak Ahmadi tadi sudah melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Ya gimana Pak perasaannya? Alhamdulillah ya Ibu, tadi coachingnya berjalan dengan lancar gitu. Pak Eka juga sudah mengatakan semuanya, dan bahkan Pak Eka sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Jadi setelah ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ya terhadap hasil coaching Bapak terhadap kepada coach Bapak ya. Jadi kira-kira apa nih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa? Oke, baik. Yang tadi saya lakukan ya Bu, itu sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa, sehingga si coach itu bisa mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahannya. Ya alhamdulillah banget ya Pak ya. Dan saya juga menanyakan pertanyaan yang berbobot ya tadi, sehingga ya ada jawaban juga yang tepat gitu Bu. Ya, saya sangat mengapresiasi terhadap apa yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya hari ini dengan coach Bapak. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke, sebenarnya sebagai coaching itu banyak ya kompetensi yang harus ditingkatkan lagi. Iya. Dan kalau saya sih sebenarnya nanti untuk coaching berikutnya saya itu ingin lebih memberikan pertanyaan berbobot Bu. Sehingga dari pertanyaan itu akan sehingga lebih detail dan sehingga lebih tepat Bu, dan sehingga ada solusi yang tepat juga gitu. Jadi untuk bisa menemukan solusi yang terbaik ya Pak ya terhadap coach Bapak ya. Mungkin kan bukan hanya Pak Eka aja ya coach Bapak selanjutnya gitu. Jadi mungkin hanya itu ya Pak ya pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan di coaching selanjutnya yang Bapak lakukan lebih banyak lagi manfaatnya, kemudian lebih banyak lagi menemukan solusi-solusi yang terbaik ya Pak ya terhadap coaching Bapak. Mungkin itu aja saya akhiri ya Pak ya, karena waktu kita juga terbatas ya Pak ya. Terima kasih Pak Ahmadi, tetap semangat ya menjadi supaya coach-coachingnya bisa menemukan solusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan, Waalaikumsalam Pak Eka. apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bulan, kita ketemu lagi nih, gitu kan. Jadi hari ini saya akan melakukan proses coaching. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, gitu kan, untuk mendiskusikan rubrik penilaiannya. Apa proses yang Bulan lakukan sesuai dengan alur tirta dan rasa, harus di mana Bulan harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan dari Bulan yang diajukan. Bulan juga harus ingat bahwa dalam coaching ini memiliki prinsip coaching, sehingga itu juga menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan. Sebelum proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bulan ya. Oke, yang pertama menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bulan. Bulan ingin mengembangkan coaching presence atau kehadiran, terus mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik Bulan. Yang kedua,
bagian kompetensi mana yang ingin Bulen amati? Kompetensi yang ingin Bulen amati yaitu tentang mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot. Oke. Baik Bulen, yang terakhir indikator tercapaian dan tujuan yang diinginkan oleh Bulen kira-kira apa ya gitu? Bulen ingin coaching ini menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik Bulen, sebagai praobservasi mungkin demikian dulu yang ingin saya lakukan. Setelah itu nanti kita akan ngobrolkan kembali setelah pasca coaching Bulen ya. Terima kasih Bulen. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ahmadi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Ahmadi, hari ini kita melakukan coaching ya. Nah, tapi sebelumnya boleh minta maaf dulu nih, gak bisa lama-lama karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Paling kita coachingnya 15 menit. Apa Bu? Jadi tujuan Pak Ahmadi hari ini coaching itu untuk apa? Iya Ibu, apa ya sebenarnya ada beberapa permasalahan nih. Yang pertama adalah permasalahan pembelajaran yang konvensional Bu. Jadi di sekolah saya itu masih ditemukan guru yang masih mengajar ya gitu-gitu aja gitu, tidak sesuai dengan yang sekarang gitu ya Bu ya. Apalagi misalnya bisa disebut dengan teacher center Bu ya. Kalau sekarang kan udah bukan zamannya lagi ya, malah sekarang adalah student center gitu. Jadi kayak pembelajaran juga kreatif, menggunakan teknologi gitu, dan ya apa namanya ya seru gitu Bu ya. Tapi yaitu apa namanya sekali kayak ada aja anak yang ngelapor gitu, dan mereka juga nggak betah dan nggak suka pelajaran guru itu karena yaitu belajarnya monoton gitu. Menurut Pak Ahmadi, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Ahmadi untuk mencapai tujuan itu ada di level berapa? Menurut saya Bu ya, untuk kesana itu ada di level 6 Bu. Kekuatan apa yang Pak Ahmadi punya untuk mencapai level tersebut? Saya sebenarnya memiliki sebenarnya saya sudah mengetahui Bu beberapa apa model-model pembelajaran, strategi pembelajaran menarik gitu dan yang lainnya gitu, karena mungkin saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya pengennya sih apa namanya sharing-sharing Bu gitu dengan guru-guru yang lain, sehingga ya kekuatan saya itu tidak saya doang sendiri gitu, jadi atas bantuan rekan yang lain. Nah, untuk mencapai tujuan Pak Ahmadi itu ada nggak kesulitan-kesulitan yang Pak Ahmadi temui? Nah kesulitan itu pasti ada Bu ya, yang salah satunya adalah yaitu apa namanya fanatik si guru itu mengenai bahwa pembelajaran yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan gitu Bu. Padahal sebenarnya kayak pembelajaran konvensional itu kan sudah tertinggal ya Bu ya. Apalagi sekarang kayak ada pembelajaran berdiferensiasi gitu dengan menggunakan model yang terbaru gitu kan Bu ya. Nah artinya itu adalah kesulitan untuk memahamkan sih, sebenarnya memahamkan mengenai tentang model dan metode pembelajaran yang terbaru gitu. Jadi menurut Pak Ahmadi solusi yang terbaik itu apa? Nah, solusi yang terbaik sih Bu, kalau menurut saya sih kita berkolaborasi Bu. Jadi artinya saya sih bukan berarti kita menggurui ya Bu ya, tapi dengan adanya kolaborasi dan sharing gitu, secara tidak langsung kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu. Karena mungkin saja guru tersebut itu belum menemukan nih caranya gitu, dan belum menemukan tempat yang tepat untuk mungkin bisa sharing gitu Bu. Nah sehingga menurut saya strategi sharing dan kolaborasi bersama teman-teman itu menjadi solusi yang terbaik gitu. Dari beberapa solusi yang Pak Ahmadi temui, prioritas apa yang Pak Ahmadi dahulukan? Prioritasnya itu sebenarnya kayak pendekatan ya Bu ya, yaitu prioritas itu pendekatan. Artinya kalau misalnya nih teman-teman kita udah melalui pendekatan kita dan mungkin
kita udah sharing dengan pengalaman atau yang sebagainya, mungkin mereka sedikit terbuka nih mengenai tentang model pembelajaran yang mungkin bisa diterapkan gitu, sehingga anak juga bisa lebih nyaman dan senang gitu belajar. Nah, kira-kira Pak Madi butuh berapa lama nih untuk penerapan itu sehingga tercapai tujuannya? Kalau menurut saya ya Bu, untuk mencapai itu semua kurang lebih 2-3 bulan. Apa ukuran keberhasilannya rencana yang Pak Madi itu udah tercapai? Nah, ukuran keberhasilan menurut saya Bu ya, terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, yang senang, sesuai dengan kodrat mereka gitu Bu. Artinya mereka itu sekarang hidup di era teknologi gitu ya, di era teknologi, sehingga pembelajaran pun menggunakan teknologi kayak kuisis gitu Bu ya, kayak kamu dan sebagainya itu banyak kan Bu. Jadi konvensional itu menurut saya membuat anak jenuh gitu, artinya monoton dengan keadaan gitu. Nah tadi itu terciptanya ya lingkungan belajar yang nyaman, yang senang gitu, itu sesuai dengan minat mereka gitu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Oke, untuk komitmennya itu yaitu saya akan mencoba mendekati teman-teman gitu, sharing dan sebagainya. Mungkin saya juga bisa memberikan pengalaman ilmu gitu mengenai tentang media-media ajar nih yang kekinian, kayak misalnya tadi Canva for Education, terus kayak Kahoot, tadi kuisis, bahkan ada board juga untuk melakukan refleksi gitu. Kahoot juga bisa tuh untuk menemukan refleksi. Nah artinya mungkin karena guru-guru juga umurnya sudah agak cukup berumur ya Bu ya, mungkin mereka agak kesulitan untuk teknologi. Nah makanya saya itu menawarkan diri untuk TOT lah ya Bu ya bahasanya, atau kita belajar itu bersama gitu. Kira-kira menurut Bapak siapa aja yang bisa menjaga komitmen tersebut? Nah untuk menjaga komitmen ini tentunya Bu ya rekan sejawat ini sangat berpengaruh, karena dari rekan sejawat ini mungkin bisa menularkan pemikiran-pemikiran baru gitu kepada guru yang lain, terutama yang saya akan dekati sih mungkin guru-guru muda Bu ya, yang mungkin kekinian juga, yang mungkin mereka paham, sehingga nanti setelah teman-teman yang saya ini udah mau ikut berjuang atau bergabung, nah nanti kita akan sharing kepada yang lain itu, sehingga artinya saya tidak bekerja sendiri. Menurut Bapak bagaimana tindak lanjut dari solusi coaching hari ini? Oke, untuk tindak lanjut solusi Bu dari ini mungkin saya akan melaksanakan strategi-strategi. Itu yang pertama, mungkin saya akan kolaborasi ini sama kepala sekolah tentunya gitu ya, kurikulum juga, terus guru-guru yang lain, termasuk siswa juga gitu, termasuk siswa juga keterlibatannya nih. Artinya dengan melakukan step-step seperti itu mungkin itu menjadi solusi ya Bu ya, sehingga bisa terjalin dengan baik gitu. Terima kasih Pak Madi, coaching hari ini berjalan dengan baik sehingga baik Bu Len, berdasarkan hasil observasi yang tadi saya amati, Bu Len sudah menjadi coaching kepada coach Pak Ahmadi. Jadi saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching oleh Bu Len? Yang saya lakukan pada saat coaching tadi adalah langkah-langkahnya sesuai dengan aturan Tirta dan PASA, sehingga coaching menemukan solusi-solusi yang perlu diterapkan untuk mencapai tujuannya. Baik Bu Len, jadi tadi saya memperhatikan memang sudah sesuai dengan alur. Jadi saya mengapresiasi sekali apa yang Bu Len arahkan, yang Bu Len sampaikan kepada coaching. Yang keduanya, saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Len kembangkan gitu. Yang ingin Bu Len kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach itu bisa menemukan solusi-solusi yang diinginkan. Oke, baik Bu Len ya. Jadi semoga dengan tadi praktek dari observasi, praktek coaching itu bisa membawa manfaat buat Bu Len khususnya dan
bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk kemampuan Bulan dalam melakukan coaching kepada coaching. Terima kasih Bulan ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eka. Waalaikumsalam pagi Bu. Iya, gimana kabarnya Pak Eka? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, hari ini saya akan melakukan proses coaching ya terhadap terhadap coaching yang telah Bapak lakukan ya sama coach Bapak. Nah, saya akan menjelaskan tentang rubrik ya, rubrik penilaian. Apakah proses yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa ya. Kemudian apakah Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Bapak ya, dan bagaimana coach Bapak bisa merespon pada saat pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, di sini Bapak harus ingat bahwa coaching itu memiliki prinsip ya, sehingga menjadi penilaian saya itu yaitu kemitraan. Nah, sebelum proses coaching yang kita lakukan, saya ada sedikit pertanyaan ya, atau beberapa pertanyaan ya. Jadi kompetensi coaching apa yang akan Bapak Eka kembangkan? Yang pertama saya akan belajar mendengarkan aktif, terus bersense. Yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh iya, baik Pak. Kira-kira bagian mana, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak amati? Yang pertama saya ingin benar-benar mengamati, belajar bagaimana mendengarkan yang aktif. Yang keduanya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang akan Bapak inginkan? Yang saya inginkan coaching ini menemukan solusi langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang diselesaikan oleh coach sendiri gitu. Oke ya. Jadi Bapak berharap coach Bapak ini bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya, dan Bapak juga bisa membantu ya Pak ya. Betul. Gitu. Iya, oke, baiklah Pak ya. Kita karena waktu kita terbatas ya. Jadi kita akhiri saja ya Pak ya pasca pra observasi ini ya. Silakan, mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa jauh lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya, pagi ini saya dari semalam mendapat telepon dari Bulan dalam bentuk cuman belum diangkat. Terus tadi pagi Bulan tadi pagi banget Bulan japri ke saya, WA ke saya, ada yang ingin disampaikan, dibicarakan. Jadi alhamdulillah nih kita bisa ketemu, cuman karena memang waktu yang terbatas, jadi saya nggak bisa lama untuk ini gitu Bulan ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan coaching gitu kan, tentang permasalahan yang Bulan hadapi gitu kan, tujuan kita hari ini. Terus yang keduanya keberhasilan apa yang ingin kita sepakati yang dicapai dari obrolan kita ini, seperti itu Bulan ya. Baik Bulan, kira-kira ada kendala apa menurut Bulan yang sedang dialami Bulan? Ini Pak, jadi dari 10 kelas yang saya ajar, itu ada tuh satu kelas yang ketika belajar matematika itu motivasinya sangat kurang sekali. Dari 40 siswa yang paham belajar matematika itu cuma 2 orang. Itu ya. Iya. Dari kesempatan nih Bulan ya, yang Bulan miliki, bagaimana mereka bisa kurang seperti itu? Kalau dalam skala rating itu dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bulan dalam mencapai menyelesaikan masalah itu ada di posisi berapa Bulan? Menurut Bulan ada di posisi 6 Pak, karena memang masih banyak yang harus Bulan pelajari. Oke. Baik. Terus kira-kira
dengan masalah yang tadi dipaparkan itu kan kendala strategi yang akan dilakukan oleh Bulan bagaimana? Bulan punya rencana memperbaiki cara pembelajarannya, misalnya dengan menggunakan berbagai media yang membuat anak itu tertarik dan asik dalam belajar matematika, misalnya ketika refleksi menggunakan Quizizz, Kahoot, Padlet, nah seperti itu. Menurut Bulan perangkat sekolah sudah mendukung belum? Menurut Bulan? Kalau perangkat sekolah itu sudah mendukung karena emang di sekolah itu udah tersedia kayak komputernya banyak, terus WhatsApp itu ada. Jadi kan tadi masalahnya siswa ya gitu kan, ada prioritas nggak yang mau Bulan dahulukan untuk mengatasi masalah yang Bulan tadi alami gitu? Mungkin Bulan mau memprioritaskan pertama lihat dulu minat dan bakat mereka itu seperti apa, kemudian memperbaiki cara pembelajarannya, terutama media-media yang digunakan, terus pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kita Bulan ya, itu sepertinya tadi Bulan udah menguburkan masalah dan Bulan udah tahu solusinya gitu kan. Nah sekarang kira-kira batasan waktu yang ingin Bulan capai kita kira-kira butuh berapa lama ya gitu? Kira-kira butuh 3-4 bulan. Gitu ya, itu kan. Terus kembali ke topik tadi gitu, menurut Bulan indikator keberhasilan dari masalah yang ingin diselesaikan oleh Bulan sendiri seperti apa kira? Ya minimal 80% minat mereka itu terhadap matematika itu bagus. Baik Bulan, artinya dari percakapan tadi kita dengan waktu yang sempit ini, artinya permasalahan siswa yang disampaikan oleh Bulan ternyata sudah ketemu tuh jalan keluarnya oleh Bulan sendiri dan solusinya dalam jangka pendek tentunya gitu kan, mau seperti apa gitu kan. Yang terakhir setelah ini bagaimana tindak lanjut dari setelah coaching ini yang mau Bulan lakukan? Selain Bulan juga belajar untuk media-media interaktif, dan Bulan juga mengadakan kolaborasi dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya dan sama orang tuanya. Oke, jadi yang terlibat itu banyak pihak Bulan ya. Ya baik, jadi mungkin itu saja kali Bulan ya. Jadi artinya ternyata Bulan sudah bisa menyimpulkan dari masalah sendiri dan memberikan solusi sendiri, dan memang saya secara pribadi juga mensupport dan mudah-mudahan itu jadi solusi yang terbaik dari Bulan gitu. Mungkin itu aja karena waktu saya terbatas ya, nanti kita bisa sambung lain kali Bulan ya. Baik Bulan, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Eka tadi saya sudah melihat Bapak sudah coaching dengan Bulan ya. Hari ini telah melakukan tugas coaching. Nah sekarang di sesi pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Betul. Terhadap hasil coaching Bapak. Nah kira-kira menurut Bapak nih, apa yang sudah Bapak lakukan coaching hari ini itu sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa Pak? Ya, artinya setelah saya melakukan coaching kepada Bulan ini ya ada rasa kepuasan pada diri saya sendiri karena apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan alur tirta dan rasa. Oh iya, Masya Allah ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali ya, Bapak sudah semangat melakukan coaching ya tadi, dan saya sudah melihat Bapak juga sudah coaching Bapak juga sudah menemukan solusi yang terbaik ya Pak ya terhadap permasalahannya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Eka kembangkan? Yang pertama saya ingin menggali lebih banyak tentang pertanyaan yang berbobot, gitu kan, agar coach kita, gitu kan, coach saya, gitu kan, tidak merasa digurui oleh saya, gitu kan. Seperti itu. Yang keduanya, saya sampai si coach itu menemukan solusinya oleh mereka sendiri gitu, seperti itu Bu.
Oke, baiklah. Jadi Bapak akan terus menggali ya Pak ya permasalahan yang dihadapi oleh coach Bapak. Oke, baiklah Pak. Mungkin sekian pertanyaan pasca observasi ini dari saya. Semoga semuanya bisa berjalan baik ya Pak ya. Dan kita bisa bertemu lagi di coaching-coaching berikutnya ya. Terima kasih Pak Eka. Demikian persembahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.